Nama Ibda Rudi Soik kini jadi sorotan. Usai dipecat dari kepolisian, Polda NTT membenarkan jika Ibda Rudi Soik dipecat dari pihak kepolisian. Pemecatan itu menuai tudingan negatif dari masyarakat, ditambah lagi Ibda Rudi Soik baru saja membongkar mafia BBM di Kota Kupang. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat Rudi Soik tidak ada hubungannya dengan mafia BBM di Kota Kupang. Namun, pihaknya menyebut pemecatan Ibda Rudi Soik terkait dengan 7 laporan polisi yang masuk ke bidang propam Polda NTT dalam 2 bulan terakhir. Selama ini, lanjut Arya Sandi, tidak ada kejadian atau peristiwa kelangkaan BBM di Kota Kupang dan ini sesuai juga pernyataan Pertamina. Arya Sandi membeberkan 7 laporan terhadap Ibda Rudi Soik tersebut diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Paminal Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik bersama 3 anggota Polri lainnya, yakni AKP Yohanes Suhardi, yakni YS, Ibda Luciana Lado LL, dan Brigpol Cian E. Saat OTT pada 25 Juni 2024, mereka bersama CER yang berstatus istri orang di sebuah tempat hiburan. Padahal saat itu jam dinas sedang berlangsung. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Atas pelanggaran tersebut, sesuai hasil sidang kode etik, Ibda Rudi Soik mendapat sanksi penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan mutasi bersifat demosi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Sanksi demosi selama 3 tahun tersebut diputuskan karena sebelumnya Ibda Rudi Soik pernah melakukan pelanggaran dan menjalani 4 kali sidang disiplin dan kode etik pada tahun 2015 dan 2017. Atas putusan tersebut, Ibda Rudi Soik mengajukan banding sehingga dia tidak melaksanakan sanksi tersebut. Dari proses sidang banding, diputuskan Komisi Banding dengan hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri nomor PUT-06-10-2024 Banding tanggal 9 Oktober 2024. Isinya menjatuhkan sanksi dari putusan Komisi Kode Etik Polri, menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun terhadap putusan sidang KKEP nomor PUT-34-8-2024 tanggal 28 Agustus 2024. Dan hal-hal yang memberatkan adalah berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan. Selain itu, lanjut Arya Sandi, Rudi pernah melakukan pelanggaran disiplin Polri yang telah mempunyai SKEP hukuman disiplin, yaitu tahun 2015. Belum lagi serangkaian pelanggaran yang dikatakan oleh pihak Polda NTT tersebut. Laporan polisi terakhir yang diproses bidang propam Polda NTT adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Rudi sesuai laporan polisi nomor LP A-73-8-HUK-12.10-2024 yang duan tanggal 16 Agustus 2024. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan informasi khusus nomor R-52-7-2024 tanggal 11 Juni 2024 terkait hal-hal yang merugikan institusi Polri dalam proses penegakan hukum berupa pemasangan garis polisi di lokasi yang tidak terdapat atau terjadi sebuah tindak pidana saat melakukan penyelidikan. Adapun yang dilakukan Rudi yakni dengan perbuatannya pada saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM melakukan pemasangan garis polisi di 2 lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar. Padahal kata Arya Sandi di lokasi tersebut tidak ada kejadian tindak pidana dan barang bukti serta dalam proses penyelidikan tersebut juga Rudi tidak dapat menunjukkan administrasi, yaitu penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kode etik dan penilaian terhadap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, Komisi Kode Etik Polri menyatakan Ibda Rudi Soik bersalah. Yang dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri.